Kusnadi pernah meminta imbalan? Apakah Mang Kusnadi pernah meminta kita untuk berterima kasih? Tidak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Dan saya doakan semoga hari ini teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini saya ingin menyampaikan lagi ke unek-unek saya ya. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu seperti biasa. Mang Kusnadi atau pihak Mang Kusnadi dan juga tim sudah selesai. Jadi saya tidak mau membahas itu karena itu sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi. Ya namanya sudah selesai artinya sudah gak perlu dibahas ya, itu sudah selesai. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah pendapat para netizen yang selama ini, bukan selama ini ya, yang akhir-akhir ini menyerang atau menyerbu Mang Kusnadi khususnya. Nah, ini yang saya soroti dan ingin saya bahas di sini ya. Kenapa harus selalu disalahkan gitu loh? Kenapa harus selalu dibully? Kenapa harus selalu dijelek-jelekan? Saya rasa ini tidak fair ya teman-teman. Menurut saya. Saya ketika membaca beberapa komentar, bahkan semua komentar saya baca, kebanyakan itu yang menyalahkan Mang Kusnadi, kebanyakan yang selalu menganggap Mang Kusnadi itu tidak tahu terima kasih dan tidak tahu diri. Ya kenapa harus begitu teman-teman? Saya agak gimana ya kalau melihat ini, kok agak aneh gitu. Begini ya teman-teman, begini. Sedikit saya ulas ini supaya teman-teman juga terbuka gitu ya. Jangan cuman melihat dari sisi jeleknya saja. Teman-teman juga pasti tahu Mang Kusnadi ketika sudah tidak bekerja lagi dengan Pak Didi Mulyadi, Mang Kusnadi itu membuat channel Mang Kusnadi Official 07 1 bulan yang lalu kurang lebih. Nah, dalam waktu 1 bulan ini teman-teman berbondong-bondong mensupport ya, mendukung, mendoakan yang terbaik, dan saya rasa teman-teman kebanyakan yang merasa terhibur. Kalau nggak percaya teman-teman boleh cek di setiap komentar di setiap video Mang Kusnadi Official 07. Itu kebanyakan yang mensupport, baik itu di Indonesia, di luar negeri, kebanyakan yang begitu. Nah, tetapi ketika masalah ini terjadi atau gonjang-ganjingnya atau bubarnya tim dan Mang Kusnadi, itu yang berkomentar itu seperti berubah 180 derajat. Yang tadinya memuji jadi menghujat, yang tadinya mensupport jadi menyalahkan. Ini ada apa teman-teman? Agak aneh gitu ya. Saya jadi teringat begini teman-teman. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan ya buat teman-teman. Saya jadi ingat pendapat seseorang, dan mungkin teman-teman juga pernah dengar. Segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada durinya. Sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Artinya sebaik-baiknya orang itu pasti ada buruknya. Dan seburuk-buruknya seseorang itu pasti ada kebaikannya. Nah, jadi carilah kebaikan di balik keburukan seseorang. Dan carilah keburukan dalam diri sendiri untuk menjadikan bahan motivasi dan perbaikan diri. Menurut saya ini filosofinya sangat dalam sekali teman-teman. Ya kalau dihubungkan dengan Mang Kusnadi, sangat jelas sekali. Apa teman-teman lupa 1 bulan yang lalu sampai kemarin ketika Mang Kusnadi mengupload video di channelnya Mang Kusnadi Official 07, teman-teman merasa terhibur, semua mensupport.
viewernya sampai puluhan ribu sampai ribuan, like-nya juga banyak. Tetapi dengan satu kesalahan, dengan satu keteledoran, semuanya jadi menghujat. Kenapa gitu? Hanya melihat sisi jeleknya saja, teman-teman. Ini kita harus mulai belajar sedikit bijak dalam melihat masalah. Kenapa Mang Kusnadi salah terus gitu? Apakah Mang Kusnadi tidak ada baiknya? Nah, teman-teman boleh lihat dari pertama Mang Kusnadi upload video sampai kemarin-kemarin di channelnya Mang Kusnadi Official 07 atau di channelnya YouTuber yang lain, apakah pernah Mang Kusnadi menyalahkan kita, menjelek-jelekan kita, membuat kita seolah-olah salah? Tidak. Yang ada Mang Kusnadi itu memberikan hiburan buat kita, jadi kita jadi terhibur seperti itu. Oke, begini teman-teman, kita lihat perbandingan antara kebaikan dan kejelekan ini biar teman-teman terbuka ya, biar teman-teman paham. Gini, dalam 1 bulan ini Mang Kusnadi menghibur kita, itu poin plus. Kalau nggak percaya, lihat channelnya Mang Kusnadi Official 07, dan teman-teman juga pasti sering menonton. Itu menghibur dan teman-teman merasa terhibur pasti, karena komentar-komentarnya juga positif. Nah, 1 bulan itu Mang Kusnadi itu menghibur kita. Itu kebaikan dari Mang Kusnadi. Dan yang kedua, semua YouTuber yang mengupload video Mang Kusnadi atau yang bahas tentang Mang Kusnadi, saya tidak munafik ya, termasuk channel saya ini, itu viewernya naik, subscribernya naik. Artinya Mang Kusnadi itu memberikan nilai yang positif atau memberikan sesuatu yang secara tidak langsung membantu para YouTuber, memberikan kontribusi yang baik buat orang lain. Apakah Mang Kusnadi pernah meminta imbalan? Apakah Mang Kusnadi pernah meminta kita untuk berterima kasih? Saya rasa tidak pernah, teman-teman. Dengan keluguannya, dengan kepolosannya, Mang Kusnadi hanya bisa mengucapkan terima kasih, hatur nuhun. Ya, polosnya seperti itulah. Tapi masih ada beberapa yang bilang polosnya itu dibuat-buat. Ya begini teman-teman, kita sebagai netizen hanya bisa melihat beberapa menit saja dalam 1 hari di kehidupan Mang Kusnadi. Sehari itu 24 jam, yang kita tonton itu hanya beberapa menit. Apakah teman-teman tahu apa yang dilakukan Mang Kusnadi dalam sisa waktu tersebut? Saya rasa teman-teman tidak pernah ketemu, banyak yang tidak kenal, hanya melihat sepintas-sepintas di potongan-potongan video lalu menyimpulkan. Saya rasa ini kurang fair, teman-teman. Ini mohon maaf, saya bukan berarti membela Mang Kusnadi. Ya saya rasa kalau misalkan ini harus diluruskan, ya harus diluruskan. Dan permasalahan kemarin juga tidak sepenuhnya ini kesalahan Mang Kusnadi. Jadi kalau saya lihat, Mang Kusnadi ini tidak tahu apa-apa. Ya mungkin tahu, tapi tidak terlalu terlibat di dalam hal-hal tersebut. Mang Kusnadi hanya syuting dan taunya menghibur, seperti itu. Nah, tapi kenapa akhir-akhir ini banyak teman-teman yang selalu menyalahkan, selalu menyudutkan, selalu memojokkan, dan selalu berpendapat tidak baik tentang Mang Kusnadi. Nah, ingat teman-teman ya, ketika kita sudah berbuat baik dalam beberapa bulan ini, katakanlah seperti itu, lalu kita sendiri pernah berbuat kesalahan 1 kali saja, lalu orang mau berbondong-bondong hujat kita, apakah kita akan merasa nyaman? Apakah kita akan merasa enak? Kan begitu. Jadi come on, kita harus sedikit lebih bijaksana dalam menyikapi hal tersebut ya teman-teman.
Mungkin Mang Kusnadi bertujuan untuk menghibur, Mang Kusnadi juga bertujuan untuk berbuat yang terbaik buat semuanya. Hanya saja di dalam menyampaikan kebaikannya, di dalam penyampaian kebaikannya mungkin ada sesuatu yang sedikit kurang, tidak sesuai dengan harapan para penonton atau harapan para penggemarnya gitu. Itu tolong dimaklumi, karena kembali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Kalau saya harus katakan kata-kata dibungkus, kita juga semuanya dibungkus. Ada yang dibungkus, teman-teman. Ya, Tuhan membungkus kejelekan kita sehingga orang lain tidak tahu. Ya, Allah melindungi atau menyembunyikan kejelekan kita supaya orang lain tidak tahu. Kita sadar kok, saya sadar kok, saya banyak salah, banyak dosa, bahkan mungkin banyak sekali kekeliruan yang saya lakukan. Tetapi Allah menyembunyikan itu sehingga orang lain tidak tahu. Bayangkan kalau orang lain tahu kejelekan kita, kesalahan kita. Itu yang dibungkus. Kita semuanya dibungkus. Kesalahan kita, kekurangan kita, kejelekan kita, Allah membungkusnya supaya orang lain tidak tahu. Bayangkan kalau orang lain semuanya tahu kejelekan kita. Ya, kita ini manusia, tidak ada yang perfect ya teman-teman, tidak ada yang sempurna. Di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Sudah sewajarnya ketika kita punya salah, ya kita minta maaf. Orang lain salah, kita maafkan, saling memaklumi. Ya oke lah, kalau misalkan sejenak atau sepintas atau misalkan beberapa saat kita merasa jengkel, merasa kesal, oke lah, itu wajar karena itu sifat manusiawi sekali ya teman-teman. Tetapi jangan sampai terus berlarut-larut menyalahkan seseorang yang sebetulnya kita tidak kenal-kenal banget gitu. Ya, saya rasa teman-teman juga belum pernah ketemu dengan Mang Kusnadi, belum pernah kenal dengan Mang Kusnadi, hanya melihat sepotong-potong di video selalu menyimpulkan Mang Kusnadi itu salah. Saya rasa ini gak fair teman-teman. Ya, bukan saya tidak menghargai pendapat teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi ya sudah sewajarnya kita saling mengingatkan di sini. Apa yang Mang Kusnadi lakukan selama ini sangat menghibur kita semua. Ya, tetapi belakangan ini mungkin karena ada kejadian ini, seolah-olah Mang Kusnadi yang tidak tahu apa-apa ini jadi sasaran. Padahal itu bukan sepenuhnya kesalahan Mang Kusnadi. Ya, begitulah teman-teman. Jadi saya membuat video ini karena saya merasa gak nyaman ya, kurang enak lah. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Jadi sekali lagi saya membuat video ini, saya tidak pernah menyudutkan siapapun, tidak pernah bermaksud untuk menyalahkan siapapun. Saya hanya mau berusaha untuk saling mengingatkan di sini. Jadi kalau teman-teman tahu, boleh cek semua YouTuber yang mengangkat tema Mang Kusnadi, yang mengupload video Mang Kusnadi, semuanya naik, viewernya naik, subscribernya naik. Jadi itu kebaikan Mang Kusnadi yang mungkin selama ini kita lupakan. Itu jasa Mang Kusnadi, peran Mang Kusnadi dalam memajukan para YouTuber yang mengangkat tema tentang Mang Kusnadi. Itu luar biasa menurut saya. Apakah Mang Kusnadi pernah meminta imbalan? Apakah Mang Kusnadi pernah meminta kita untuk berterima kasih? Tidak teman-teman. Kenapa saya katakan begini? Karena saya sendiri merasakan hal itu. Ketika saya mengupload video Mang Kusnadi, mengangkat tema Mang Kusnadi, viewernya naik, subscribernya juga naik. Ya itu artinya ada kebaikan yang dilupakan oleh teman-teman. Ada sisi baik Mang Kusnadi yang tidak kita sadari, yang kita tidak lihat, kita lupakan. Kita hanya terfokus kepada kesalahan seseorang saja, tanpa melihat sisi baik seseorang. Ya, jadi
dalam hal ini ayolah teman-teman lebih bijak, lebih ya lebih luas dalam melihat setiap permasalahan. Saran saya, jangan terlalu terfokus kepada kesalahan seorang. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat kesalahpahaman dari teman-teman. Di sini saya bermaksud dan bertujuan untuk menyampaikan yang terbaik. Mudah-mudahan teman-teman juga jadi terbuka bahwa apa yang selama ini kita lihat salah, selama ini kita lihat tidak baik, ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak lihat dan kita lupakan selama ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang berpuasa, mudah-mudahan puasa dilancarkan. Mungkin itu yang saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang salah, mohon tolong dikoreksi dan dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.